Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan tahiyatan li ahlil jannah wa tahiyatan min qalbin abiqin bihubbikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Summa amma ba'du. Wa nas'alullaha ta'ala ay yarzuqana al-ikhlas fil qawli wal amal wa ay yamunna alaina bi ilmin nafi' wal amali salih wa ay yufaqihana fid din wa ay yaftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnah hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala ala al khairi ibtigha mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan lagi pembelajaran kita dengan bersama-sama mengkaji kitab Matan Abi Suja' atau Matan Ghaya wa Taqrib yang dikarang oleh Al-Qadhi Abi Suja' rahimahullahu ta'ala. Kemarin kita sudah menjelaskan pembahasan tentang apa yang ada di dalam kitab ini dari muqaddimahnya, lalu juga muqaddimahnya penulis. Setelah itu kita jelaskan sedikit tentang kitab Thaharah, mulai dari definisinya apa, definisi Thaharah, lalu maqasidnya apa, wasilahnya apa, lalu wasail sudah kita jelaskan. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan masuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu yang berkenaan tentang almiyah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwasanya almiyah atau alma dia termasuk bagian dari salah satu wasail thaharah. Yang pertama, wasilah thaharah yang pertama adalah alma, lalu yang kedua adalah at-turab, lalu yang ketiga adalah hajar untuk beristinja, lalu yang terakhir adalah ad-dabir atau alat penyama seperti itu. Lalu juga sudah kita jelaskan bahwasanya kenapa al-musannif memulainya dengan almiyah, dikarenakan almiyah ini merupakan salah satu komponen atau media yang sangat penting yang digunakan dalam bertaharah, wasilah yang paling penting yaitu berwudu, mandi gitu ya, dan juga menghilangkan an-najasah, dan pembahasannya sangat banyak sekali. Oleh karena itu al-musannif memulainya dengan al-miyah atau al-ma' seperti itu. Baik, lantilu al-kalam an hadzal mawdu', kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa ulumina fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Kitabut Thaharah, faslun, pasal yang menjelaskan tentang anwa'ul miyahi wa aqsamuha, macam-macam air dan pembagian-pembagiannya. Yang di sini al-musannif akan menjelaskan kepada kita yang pertama macam-macam air itu apa saja, model-model air itu apa saja, lalu nanti akan dijelaskan kepada kita pembagian-pembagian air yang ditinjau dari entah dari masdarnya, dari sumbernya, atau ditinjau dari air yang digunakan untuk bersuci. Di sini al-musannif mengatakan al-miyahu allati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin. Jadi air yang diperbolehkan untuk bersuci sab'u miyahin ada 7. Di sini yang dimaksudkan 7 ini pembagiannya menurut apa? Taksimnya itu taksim bi'tibari masadiril miyah. Ya, jadi taksimnya itu dilihat atau ditinjau dari sumber air itu sendiri, yang dimana di dalam kitab Fathul Qarib itu disebutkan dari 7 ini itu diringkas air ini diringkas 7 ini menjadi air allazi nazala fis sama'i wa naba'a fil ardi, atau air yang turun minas sama'i, air yang turun dari langit, dan air yang bersumber dari muka bumi atau dari tanah. Jadi dari 7 ini semuanya berpulang kepada 2 hal. Yang pertama air yang dia turun dari langit, lalu yang kedua air yang itu muncul atau bersumber dari permukaan bumi atau dari tanah, seperti itu. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin ada 7. Adapun yang pertama itu ialah ma'us sama'i, air as-sama', atau bahasa lainnya adalah air hujan. Ma'us sama'i atau an-nazil minha wa huwa al-matar, yaitu air hujan yang dimaksudkan ma'us sama'. Itu yang pertama.
Lalu yang kedua adalah ma'ul bahri, air laut. Lalu yang ketiga ma'un nahar, air sungai. Lalu yang keempat ma'ul bi'ri, itu ya air kolam. Lalu yang air sumur, yang kelima ma'ul aini, mata air, lalu yang keenam ma'ul salji, lalu yang ketujuh ma'ul barodi, air embun. Jadi tujuh masadir niya ini adalah air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Yang pertama air hujan, lalu yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air mata air, yang keenam air salju, yang ketujuh ma'ul barodi, air embun. Kalau kita perhatikan dari 7 macam ini, itu semuanya sebagaimana tadi yang sudah saya katakan di awal, bahwa saya 7 ini semuanya berpulang kepada dua hal gitu ya. Yang pertama adalah air yang turun dari langit. Air yang turun dari langit. Seperti misalnya apa? Ma'us sama yang pertama. Lalu yang kedua, apa lagi? Ma'us sama, ma'us salji, sama ma'ul barok. Ya kan? Air yang dia turunnya dari langit. Air hujan, air salju, lalu yang ketiga air embun. Jadi ini tiga ini adalah air yang nazala minas sama'i. Lalu juga yang kedua air yang dia muncul di permukaan bumi atau di tanah. Yang pertama ma'ul bahri, yang kedua ma'ul nahar, yang ketiga ma'ul bi'ri, lalu yang keempat ma'ul aini, seperti itu. Apa dalil yang melandaskan 7 ini? Sebenarnya banyak gitu ya. Di dalam syarahnya Syekh Mustafa Al-Bugha itu menyebutkan beberapa dalil yang beliau bawakan yang berkenaan dengan 7 ini. Kita bawakan salah satunya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al liyutahhirakum bih. Gitu ya. Dan telah diturunkan kepada kalian itu air dari as-sama, telah diturunkan kepada kalian itu air dari as-sama, dari langit. Tujuannya apa? Yutahhirakum bi, agar engkau dapat bersuci dengannya. Berarti menandakan bahwasanya air yang turun dari langit itu adalah air yang sah atau yang kita diperbolehkan untuk bersuci dengannya. Dan begitu juga dalil yang lainnya sebagaimana disebutkan ada kisah seorang sahabat gitu ya, ketika lagi berada di kapal layar seperti itu, lalu ketika itu dia menceritakan bagaimana kisahnya ketika di kapal layar itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, innana narkabu fil bahar, innana narkabu fil bahar. Sesungguhnya kami ya Rasulullah mengendarai kapal ketika itu di lautan, wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma, dan kami itu membawa sedikit air, dan kami bawakan ketika itu sedikit air. Fa in tawaddo'na bihi atisnya. Kalau seandainya kami berwudu dengan air yang sedikit tadi, maka kami nanti itu bekal kami akan habis, minuman kami akan habis. Apa nanti konsekuensinya? Berkonsekuensi kami akan haus. Kami akan haus. Maka kata sahabat tadi bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afanatawaddo bima'il bahar, apakah kami diperkenankan untuk berwudu dengan menggunakan air lautan ini? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Naam huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Bahwasanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iya, air yang berasal dari lautan itu suci dan mensucikan, tahur ma'uhu, suci dan mensucikan, airnya itu al-hillu maitatuhu, dan bangkai yang ada di lautan itu dihukumi halal juga. Maka dari sini kita bisa mengambilkan kesimpulan bahwasanya seperti ma'ul bahar, ma'us sama, dan air-air yang lainnya sebagaimana yang disebutkan oleh al-mu'alif ini juga bisa kita gunakan untuk bersuci. Yang perlu kami garis bawahi dalam masalah ini sebelum kita masuk pembahasan yang selanjutnya itu berkenaan tentang ma'us salji. Ma'us salji, air salju. Ingat, ini poinnya ma'us salji, maknya air salju. Karena ada beberapa tahun kalau nggak salah itu pernah viral, ada beberapa orang entah di negara mana gitu, entah di Rusia atau di negara mana itu waktu itu viral bahwasanya dia ini berwudu dengan salju. Saljunya itu ya Pak. Jadi ketika musim salju, jadi salju itu dia ambil digunakan untuk berwudu. Waktu itu kita bawakan masalah ini ke guru kami.
waktu daurah kami bawakan masalah ini ke guru kami Syekh Labib Najib Hafizahullah Ta'ala. Syekh, ini ada beberapa kemarin viral, ada salah satu saudara kita yang di mana dia berwudunya dengan menggunakan salju. Maka dibantah, ini nggak sah. Berwudu dengan menggunakan salju itu nggak sah. Yang dimaksudkan kata fuqaha, ma'ul salji itu bukan saljunya, tapi adalah airnya. Jadi salju itu kita ambil, kita cairkan dia, atau kita biarkan dia, atau kita panaskan sehingga meleleh. Ketika itu ada airnya, air inilah yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Entah digunakan untuk berwudu, atau dia digunakan untuk mandi besar, atau digunakan menghilangkan najasa. Tafadhol. Jadi jangan saljunya, jangan dipahami saljunya yang kita ambil, lalu digunakan untuk berwudu. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya, wasilatul thaharah itu kan ada 4. Salju disebut nggak salju? Ada nggak salju? Salju ada nggak? Ada nggak ikhwah? Salju ada nggak di dalam wasilatul thaharah? Enggak Ustaz, biasanya selalu bergandengan dengan kata ma. Dengan ma, betul kan? Ada Iya, ma, alma, hajarul istinja, turab, sama ad-dabir. Maka dalam hal ini bukan saljunya gitu ya, jangan dipahami saljunya. Tapi saljunya ini kita cairkan dia, lalu setelah itu airnya itu kita ambil, ini sah digunakan untuk bersuci seperti itu. Ini yang harus kita pahami. Baik. Waqala al-musannif rahimahullahu taala tsummal miyahu ala arba'ati aqsam. Lalu di sini al-musannif mengatakan kepada kita tsummal miyahu ala arba'ati aqsam. Al-musannif mengatakan arba'ati aqsam. Ada 7. Oh, Ustadz, apa bedanya Ustadz? Tadi disebutkan 7. Sekarang 4. Apa maksudnya di sini? Apakah ada kontradiksi antara perkataan al-musannif yang pertama sama yang kedua? Nggak ada. Nggak ada kontradiksi di sini. Di sana yang sebelumnya tadi 7 itu menjelaskan tentang bi'tibari masadiril miyah, ditinjau dari sumber air. Yang di sini pembagian air ditinjau dari segi hukum atau dari segi sah atau tidaknya kita gunakan untuk bersuci. Sama, antum pernah belajar nahwu, pernah belajar sharah. Isim itu kan banyak pembagiannya. Fi'il juga banyak pembagiannya. Gitu ya. Huruf itu juga banyak pembagiannya. Di mustalah hadis itu juga banyak taksimul hadis, entah bi'tibari wusulihi ilaina, bi'tibari sehatihi gitu ya. Bi'tibari apakah dia mutawatir atau tidak, banyak taksim-taksimnya itu. Jadi kita harus pahami taksimnya ini apa. Nanti konsekuensinya itu adalah pembagian-pembagian di bawahnya. Jadi ketika al-musannif mengatakan sumal miyahu ala arba'ati aksam, itu maksudnya apa? Pembagian air ditinjau dari sah atau tidaknya kita gunakan dia untuk bersuci. Maka dia ada 4. Sebenarnya 4 ini dia intinya 3. Intinya 3. Tapi di sini al-musannif menjadikan 4, nggak ada masalah. Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin, ay ghairu makruhin isti'malihi, suci dan mensucikan dan tidak makruh digunakan, wa huwa al-ma'u al-mutlaq, dan ia adalah air mutlak. Di sini al-musannif mengatakan tahir wa mutahhir. Untuk bahasa mudanya biasanya sering digunakan al-ma' at-tahur. Tahur itu wazannya fa'ul, dan sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya wazan yang fa'ul itu adalah termasuk min syagil mubalaghah, atau kita membahasakannya sebuah kata yang menunjukkan superatif kan seperti itu. Maka di sini kita bisa mengatakan atau bisa mengambilkan kesimpulan gitu ya. Tahur itu dia termasuk dari superlatif atau isi mubalaghah, maka sangkingkan sucinya air itu gitu ya. Sangkingkan sucinya air itu dia dapat mensucikan bagi yang lainnya gitu. Makanya dia digunakan at-tahur. Nanti ada lagi istilah yang kedua al-ma' at-tahir. Tahir, suci. Tapi sucinya untuk dirinya saja. Tapi di sini digunakan dengan syai'ul mubalaghah, superlatif. Tahur gitu ya. Tahur, suci. Sangkingkan sucinya dia dapat mensucikan bagi yang lainnya. Makanya di sini al-musannif mengatakan tahir wa mutahhir. Tahir li nafsihi wa mutahhir li ghairihi. Tapi tidak dimakruhkan. Tidak dimakruhkan dalam penggunaannya. Wa huwa al-ma'u mutlaq. Nanti spesifiknya akan kita jelaskan. Kita baca dulu. Lalu yang kedua tahirun mutahhirun. Tahirun mutahhirun makruh.
suci dan mensucikan, tapi makruh digunakan. Makruh digunakan untuk bersuci. Wa huwa al-ma'al musyammas, air yang terpapar dengan sinar matahari, mak musyammas. Di sini sebenarnya nomor 1 sama 2 sama saja, yaitu mak tahur intinya. Al-ma' tahur seperti itu. Lalu yang ketiga, tahir ghairu mutahhir. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Artinya tahir li nafsihi ghairu mutahhir, tidak dapat mensucikan bagi yang lainnya, dan dia terbagi menjadi 2. Yang pertama al-ma' musta'mal, air second, air bekas. Lalu yang kedua mutahhir bima khalatahu minat tahirat, air yang berubah disebabkan dengan sesuatu yang bercampur dengan benda yang suci. Lalu yang keempat ma'un najisun, air najis, atau bahasanya ma'mutan najis, ya, ma'mutan najis, air yang terkena najis. Wa huwa allazi halat fihi najasatun, air yang dimana dia terkena di dalamnya itu benda yang najis. Wa huwa dunal qullataini aw kana qullataini fataghayyara, kurang dari 2 kullah. Selagi dia ada benda najis yang kena air itu, kalau dia kurang dari 2 kullah berubah atau tidak, maka kita hukumi maknya itu mutanajis. Atau kana qullataini, atau dia lebih dari 2 kullah, fataghayyara, lalu dia berubah. Wal kullatani, dan adapun kullatani itu khamsumi'ati ritlin Baghdadin takriban fil asah. Sekarang kita jelaskan secara spesifik gitu ya, apa maksud dari pembagian-pembagian ini. Kita lihat di sini. Masalah taksimul ma, ya, pembagian-pembagian air. Ya, di sini disebutkan, di dalam tasyir ini disebutkan bahwasanya al-ma, sebagaimana tadi yang kita katakan, bi'tibari ma yasihu tathiru bihi, yang dari apa, ditinjau dari apakah air ini sah atau tidaknya kita gunakan medianya untuk bersuci, maka dia terbagi menjadi 3. Yang pertama tohur, yang kedua tohir, lalu yang keempat mutanajis. Pertama tohur, yang kedua tohir, lalu yang ketiga mutanajis. Dan adapun yang pertama, taksim yang pertama tohur, maka tohur ini di sini disebutkan ada 2. Anak tambahkan jadi 3. Faedah buat antum gitu ya. Bonus buat antum. Jadi ada 3. Bukan 2, tapi 3. Apa 3 ini? Yang pertama, tidak makruh digunakan. Yang kedua, makruh digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, insyi'tum tazid au taqul, haram digunakan. Haram digunakan, justru haram. Meskipun airnya suci, meskipun dia mutlak, meskipun ma'ul bahri, meskipun ma'us sama, tapi haram untuk digunakan. Nanti kita sebutkan kenapa dia haram. Haramnya itu laisa li dzatihi, tapi ada perkara asing atau lil arid seperti itu. Yang pertama, dia tidak makruh digunakan. Tidak makruh. Jadi ya mubah seperti itu. Kita tidak dihukumi makruh, apalagi tidak dihukumi haram, kan seperti itu. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah mak mutlak. Nah, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abi Suja mengatakan bahwasanya yang tahir, mutahhir, ghairu makruh, wa huwa al-ma'al mutlak. Al-ma'al mutlak. Artinya air mutlak. Nah, di sini apa maksud mak mutlak itu gitu ya? Apa maksud mak mutlak itu? Mak mutlak itu ada setidaknya ada beberapa definisi, tapi di sini kami ambil 2 saja. Jadi mak mutlak itu adalah air ma'utliqa alaihi. Jadi mak mutlak itu adalah sebuah air, sebuah penamaan ma'utliqa alaihi ismul ma' bila qaidil lazim. Itu namanya al-ma' mutlak. Jadi apapun yang diitlakkan atasnya itu adalah penamaan dari air tanpa dia diikat dengan sesuatu yang lazim, yang tidak ada embel-embelnya, tidak ada embel-embel yang lazim, yang pasti, ya, yang mengikat gitu ya. Jadi ma'utliqa alaihi ismul ma, ketika kita mengitlakkannya, ketika ditanya misalnya apa ini, orang akan mengatakan hadza huwal ma, ini adalah air, maka itu namanya ma mutlak. Misalnya anak saudarakan kepada antum nih, ma hadza, hadzal ma, ini adalah air, maka ini adalah ma mutlak. Setiap apapun yang antum itlakkan atas penamaan dari suatu air, itu namanya al-ma mutlak. Itu ya, yang dia tidak terikat dengan sesuatu yang lazim. Atau
Kalau dia terikat, seandainya dia terikat, boleh dia terikat, tetapi dia terikatnya bukan dengan sesuatu yang lazim, tetapi dengan sesuatu yang munfak. Biqaidin munfakin. Apa maksudnya qaidun munfak? Jadi seperti ini, qaid itu ada dua. Dalam masalah alma. Di dalam masalah alma, dia ada dua. Pertama ada namanya qaidun lazim, lalu yang kedua ada namanya qaidun munfak. Apa bedanya qaidun lazim? Qaidun lazim itu dia mengikat. Jadi ada alma diikat dengan sesuatu, ketika dia diikat dengan sesuatu, mesti yang diikat itu kita ucapkan. Nggak bisa kita pisahkan. Misalnya ada air mutlak, lalu dicampurkan dengan teh. Ketika dicampurkan dengan teh, itu kita tidak boleh menyebutkan mak. Nggak boleh, nggak sah atau rusak penamaan dari air itu sendiri. Maka kita harus mendatangkan embel-embelnya, yaitu air teh. Begitu juga ketika kita jadikan jus pisang misalnya. Maka nggak bisa kita katakan ini air. Nggak bisa kita mutlakkan lagi. Karena kenapa? Karena penamaannya itu sudah rusak. Maka kita katakan ini adalah jus. Tetapi kalau sesuatu yang qaidun munfak, itu adalah suatu ikatan yang dimana tidak melazimi seseorang untuk menyebut ikatan itu. Gitu ya. La yulzam zikruhu. Tidak ada kelaziman bagi kita itu untuk menyebutkan embel-embel itu. Misalnya apa? Air danau gitu. Jadi ada air diembel-embelkan, diikat dengan danau. Ini air danau, antum sah air danau, dan juga boleh antum katakan ini air. Orang nggak akan bilang antum itu gila, nggak akan mungkin, gitu ya. Atau misalnya air apa lagi? Air laut, dia diikat dengan laut. Antum boleh katakan air laut, dan antum boleh katakan itu adalah air saja. Orang nggak akan mempermasalahkannya. Tetapi kalau seandainya antum pergi ke kedai, gitu ya, pergi ke kedai, lalu setelah itu misalnya antum pengen beli teh apa gitu ya, air yang teh kemasan itu, dan antum bilang ke mbak kasirnya atau ke bapak kasirnya itu, om kasirnya, mau beli air, ya pasti orang tuh akan mengeluarkan air putih, betul nggak? Akan mengeluarkan air mineral, kasihnya ke antum. Lah, saya bukan minta ini Pak, saya minta air. Air apa? Pasti akan disebutkan embel-embelnya. Itu namanya qaidun lazim namanya. Mesti harus disebutkan embel-embelnya. Tapi kalau qaidun munfak itu antum boleh menyebutkan embel-embelnya, atau antum boleh hanya menyebutkan al-ma saja. Jadi itu mak mutlak. Definisi mak mutlak itu seperti itu. Jadi mak mutlak itu bisa antum katakan ma'utliqa alaihi ismul mak bila qaidin lazim, atau boleh antum katakan yang kedua, dia terikat utliqa alaihi ismul mak tapi biqaidin munfak. Dengan qaidun munfak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia suci dan mensucikan. Dia sebenarnya masih tergolong mak mutlak sebenarnya, mak mutlak. Tapi mak mutlak ini karena ada beberapa sebab sehingga makruh digunakan. Contohnya seperti apa? Mak musyammas, air yang terpapar dengan panas terik sinar matahari, mak musyammas. Ya, mak musyammas yang kedua. Kapan air itu dimakruhkan disebabkan karena dia dikatakan mak musyammas? Ada beberapa syarat. Tidak semuanya kita katakan dia mak musyammas. Jadi mentang-mentang misalnya kayak saya sekarang di Jawa Tengah atau di Banjarnegara, kebetulan beberapa hari yang lalu itu panas seperti itu ya. Lalu setelah itu saya dapati air itu panas juga. Apakah ini dikatakan musyammas? Oh, belum tentu. Kita lihat dulu syarat-syaratnya terpenuhi enggak. Kalau dia terpenuhi, maka kita katakan dia musyammas, makruh digunakan. Tetapi kalau dia nggak terpenuhi syarat-syarat ini, maka dia bukan kita katakan musyammas. Apa itu yang pertama? Ayyakuna fi ina'in muntabi. Ina'in muntabi. Muntabi itu adalah sesuatu yang yakbal al-mitrokoh. Apa maksudnya itu? Yakbal mitrokoh, sesuatu yang bisa ditokok. Kalau ditokok ya, ditokok dengan palu atau dengan apa gitu ya. Intinya dia terbuat misalnya entah dari al-hadid, dari besi atau dari nuhas, tembaga, aluminium dan sejenisnya. Ya, logam, yang penting dia bukan terbuat dari emas atau bukan terbuat dari perak, karena emas dan perak itu ada hukum tersendiri nanti setelah ini. Jadi intinya wadah yang kita tampung itu, air yang kita tampung itu wadahnya terbuat dari sesuatu yang muntabi', seperti misalnya apa? Perak, bukan perak, besi,
logam, aluminium, nuhas, tembaga, dan segala macamnya. Itu yang pertama. Jadi mafhumnya nanti, kalau seandainya kita menampungnya itu dari kara misalnya, itu dari plastik, ya nggak disebutkan mak musyamas meskipun dia panas. Nanti kalau dia panas sekali, itu makruhnya bukan karena musyamas, nanti ada unsur yang lainnya, yaitu karena dia panas sekali atau dingin sekali, seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wa ayyakuna fi biladil hara. Biladil hara itu berarti memang negaranya negara yang panas. Negara yang panas. Sekarang kayak kita sekarang nih, negara panas nggak? Di Jawa Tengah nih, negara panas nggak? Jawa Timur, Jawa Tengah. Negara panas nggak? Terkenal nggak dengan panas? Enggak. Panas tuh kayak dulu, kayak kami di Sudan. Panas, jelas panas. Sampai kadang tuh 45, 46, 50 gitu. Panas. Hijaz, Yaman, mana lagi tuh negara-negara panas. Jadi yang dikatakan makmur syamas itu kalau seandainya dia di tempat yang haro, fi biladin haro. Memang tempatnya itu atau negaranya itu terkenal dengan negara yang panas, berarti mafhumnya negara tersebut kalau seandainya normal cuacanya kayak kita ini itu ya, atau dia dingin saja, atau keadaannya itu ya tidak terlalu panas amat, maka tidak kita katakan makmur syamas. Meskipun air itu kita jemur tuh, meskipun dia terbuat dari logam wadahnya, lalu setelah itu kita isi air, lalu kita panaskan gitu ya dengan di bawah terik sinar matahari, maka ini tidak kita katakan makmur syamas. Kenapa demikian? Karena dia bukan terletak di tempat yang fi biladin harra, seperti itu. Kalau antum mau tambahkan lagi, misalnya bisa antum tambahkan itu makmur syamas digunakan untuk badan, fil badan la fi saubi, digunakan di badan kita, mandi misalnya, atau digunakan berwudu misalnya, maka dalam hal seperti ini makruh digunakan. Tetapi kalau seandainya antum punya pakaiannya pakaian mutanajis misalnya, pakaian mutanajis, lalu setelah itu antum mau menghilangkannya dengan menggunakan makmur syamas, maka di sini tidak dimakruhkan. Kenapa tidak dimakruhkan? Dikarenakan kemakruhannya itu fil badan la fis saubi, tidak di baju, tidak di pakaian, tidak di celana, melainkan di tubuh kita atau di anggota badan kita. Itu yang dimakruhkan. Tohib, sekarang muncul pertanyaannya, makruhnya ini sebabnya karena kenapa Ustaz? Gitu ya. Karena dalam hal ini dikatakan musyammas itu dia makruh fistikmalihi, meskipun dia tahir li nafsihi wa mutahhir li ghairihi, tapi makruh digunakan. Makruh di sini dengan catatan kalau tidak ada air yang lain. Gitu ya, tidak ada lagi air, ada air yang lain gitu, bukan tidak ada. Ada air yang lain. Artinya sebenarnya ada di rumah kita itu makul air wudu gitu ya, air khusus wudu atau air keran misalnya ada. Tapi kita mau menggunakan makmur syamas itu makruh. Tapi kalau seandainya tidak ada lagi kecuali itu saja, maka yuzil al-karaha gitu ya, maka hilang kemakruhannya itu seperti itu, atau zalatil karaha, hilang kemakruhannya seperti itu. Baik, apa yang menjadi landasan air ini dihukumi makruh? Di landasannya karena ada perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab itu beliau menukilkan perkataan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wala ukrihu al musyammas illa min jihati tibbi. Jadi dari Imam Syafi'i menukilkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya wala ukrihu al musyammas, dan sesungguhnya tidaklah kumakruhkan mak musyammas ini kecuali illa min jihati tibbi, kecuali dari segi medis. Karena dari segi medis ketika itu Imam Syafi'i bukan hanya ahli fiqih ya, bukan hanya ahli fiqih, bukan hanya ahli faraid, bukan hanya muasisnya usul fiqih, bukan hanya dijuluki hujjatul fiqh, tapi juga dari segi kedokteran, dari segi medis punya ilmunya. Maka ketika dilihat makmur syamas ini apa sebabnya? Rupanya ketika itu sebabnya ada sesuatu yang muncul seperti kayak bercak-bercak putih itu, tahu nggak? Kayak misalnya kita campurkan air itu dengan minyak itu, dengan minyak. Kalau kita masukkan minyak sedikit, kadang ada sesuatu yang kayak bercak-bercak putih itu. Nah, bercak-bercak itulah nanti yang akan menyebabkan apa? Menyebabkan kalau kena kulit itu bisa nanti kena penyakit, entah panuan, entah baros, entah penyakit apa. Jadi karena ditinjau seperti itu, ukri al musyammas illa min jihati tibbi bal naqul, akan tapi kita katakan ketika Imam Syafi'i mengatakan illa min jihatil tibbi,
fuqaha kita Asy-Syafi'iyah mengatakan bukan hanya min jihadil tibbi kemakruhannya. Makruhnya itu bukan min jihadil tibbi, tapi juga ditinjau dari segi syarat pun juga dimakruhkan. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Imam Al-Baijuri di dalam hasyiahnya. Beliau juga mengatakan kemakruhannya itu bukan hanya dari segi kemedisan gitu loh. Bukan dari segi ilmu kedokteran, tetapi ditinjau dari segi syarat pun juga dimakruhkan gitu ya, karena ada unsur memudaratkan anggota tubuh kita, maka dalam hal ini medis itu memakruhkannya dan syariat pun juga ikut memakruhkannya. Ini pendapat mu'tamad di dalam mazhab Asy-Syafi'i yang mengatakan mak musyammas itu dimakruhkan, ikhwan. Dia dimakruhkan. Cuman ada pendapat ikhtiarnya Imam An-Nawawi gitu. Jadi seperti itu, ikhwan ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan, pendapat mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i yang berkaitan dengan musyammas itu hukumnya makruh, memang makruh digunakan. Dan ini sebagaimana tadi kita nukilkan qaul Imam Syafi'i di dalam kitab Umnya, dan ini juga perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Imam Al-Baijuri sendiri di dalam hasyiahnya menyebutkan kemakruhannya itu bukan hanya min jihatil tib saja, enggak, tapi juga ditinjau dari segi dari segi syar'i seperti itu. Tapi Imam Nawawi punya pandangan sendiri. Imam Nawawi itu mengatakan bahwasanya mak musyammas itu tidak dimakruhkan. Dia tidak dimakruhkan. Jadi artinya ya boleh-boleh saja kita gunakan mak musyammas seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada alasannya yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi itu mengatakan tidak ada dalil yang secara lugas, secara soreh yang mengatakan bahwasanya mak musyammas itu makruh digunakan gitu. Makanya ikhtiar Imam An-Nawawi itu berpendapat mak musyammas itu di dalam Fathul Qorib itu dikatakan waqtar An-Nawawi adamal qarahati mutlaqan, mutlak. Secara mutlak itu dia tidak dimakruhkan seperti itu. Itu pembagian yang kedua. Kalau antum mau tambahkan tadi yang ketiga, sebagaimana yang anak katakan, dia tahur, suci dan mensucikan, tapi haram digunakan. Iya, haramnya itu haram bukan lizatihi, tapi haram lil arid. Hukum asalnya itu tidak haram, itu justru boleh digunakan. Tetapi ada unsur lain yang dia diharamkan. Seperti apa? Mak maksud tuh, mak maksud. Air curian. Itu ada air punya orang digunakan untuk berwudu, lalu tiba-tiba diambil digunakan untuk bersuci, untuk berwudu. Maka hal ini dia haram, tapi haramnya itu haram mengambilnya. Apa yang dia lakukan itu hukumnya haram, tapi wudunya sah. Itu namanya haram lil arid, seperti itu. Atau contoh lainnya al-mauquf, air yang diwakafkan. Wakaf, jadi al-waqifnya itu, pewakafnya itu sudah mewakafkan ini air saya wakafkan untuk minum gitu ya, untuk minum. Tapi malah digunakan untuk apa? Digunakan untuk bersuci, digunakan untuk berwudu, digunakan untuk menghilangkan an-najasah atau mencuci baju, maka haram. Dalam masalah ini haram, meskipun airnya suci dan mensucikan, seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, taksim yang kedua, at-tahir, suci untuk dirinya sendiri, tapi tidak suci bagi yang lainnya. Dan dia terbagi menjadi dua. Pertama musta'mal, lalu yang kedua mutaghayyir bitahir. Mutaghayyir bitahir. Dia berubah dengan benda yang suci. Dia berubah dengan benda yang suci. Untuk yang pertama musta'mal. Apa? Ista'mala yasta'milu. Musta'mal, isti'mal, musta'mal. Musta'mal, air second. Bekas. Air bekas. Nah, di sini perlu kita pahami dalam masalah ini. Tidak semua bekas air itu kita hukumi musta'mal. Tidak semuanya, ikhwah. Kita harus paham dobitnya bagaimana. Kita harus paham SOP ketentuannya bagaimana. Sehingga kita bisa menghukumi ini musta'mal. Jadi jangan sampai kita itu seakan-akan merendahkan ulama yang mengatakan ini musta'mal karena kita nggak paham ketentuannya, nggak paham SOP-nya, kita akhirnya hukumi secara umum. Ente kan Syafi'iyah, ini kan musta'mal, ngapain ente bersuci dengan musta'mal? Padahal belum tentu itu musta'mal. Mungkin barangkali Anda itu belum membaca, belum membaca kitab tersebut, belum mendengar penjelasan ulama itu. Intinya semua apapun yang itu bekas cucian
Nggak pandang bulu antum katakan mak mustakmal, nggak bisa digunakan, nggak boleh. Oh, untuk merendahkan, apalagi dengan nada-nada merendahkan atau meremehkan. Lah, azal mamnu seperti itu. Jadi mustakmal itu mustakmal seperti apa? Gitu ya. Jadi mustakmal itu dia terbagi dua. Karena kita dalam masalah toharo, dalam masalah suci, bersuci itu kan dua kemungkinan, betul nggak? Dua kemungkinan. Entah kita bersuci karena hadas atau bersuci karena najis. Udah, bersuci karena hadas atau bersuci karena najis. Kalau karena hadas nanti akan mewajibkan kita untuk berwudu. Kalau hadas shaghir, kalau hadas akbar itu mandi. Kalau an najasa nanti tergantung mutawasito, mukhaffafa sama mughalazo yang intinya dihilangkan ainun najasa sama sifat-sifat najasanya. Jadi karena toharo itu kepada dua itu gitu ya, maka kapan mustakmalnya itu dalam masalah mengangkat hadas dan kapan mustakmalnya itu ketika menghilangkan najis, menghilangkan benda yang terkena najis. Untuk yang pertama, sini tidak disebutkan syarat-syaratnya, anak sebutkan ya. Jadi kapan kapan ketika kita berwudu atau ketika kita mandi, kapan air itu dia dikatakan mustakmal? Antum silakan perhatikan. Di dalam Nazm Sumar itu dikatakan wa kullu mastu'mila fit tathhiri fardin wa qalla laisa bitahur. Jadi Ibnu Ruslan di dalam Nazm Zubatnya mengatakan wa kullu mastu'mila fit tathhiri fardin wa qalla laisa bitahuri. Yang pertama itu kapan mustakmal dikatakan air itu mustakmal? Yang pertama fit tathhiri. An-Nazim Ibnu Ruslan mengatakan fit tathhiri fardin. Artinya apa? Airnya itu digunakan untuk fardhu toharo. Jadi airnya itu digunakan untuk toharo farad. Toharo farad itu seperti apa? Seperti misalnya berwudu. Misalnya lagi seperti mandi besar. Itu toharonya toharo farad. Maka air yang netes-netes nanti itulah dikatakan mustakmal. Atau misalnya di dalam wudu, di basuhan yang pertama. Karena basuhan pertama itu adalah anggota wajib atau basuhan wajib. Ya, basuhan wajib. Ketika netes, kita gunakan lagi, itu mustakmal. Gitu. Atau di dalam wudhu itu kan rukunnya berapa? Rukunnya 6. Empatnya itu kan yang fisik, berbentuk fisik. Apa tuh? Wajah gitu ya, tangan, kepala, kaki. Ini kan anggota farad dalam wudhu. Berarti selain daripada itu, misalnya kumur-kumur, misalnya mengusap telapak tangan kita, atau memasukkan air ke dalam hidung, atau misalnya mengusap telinga kita, atau mengusap tengkuk kita, itu bukan taharah farad. Bukan toharo farad. Jadi air itu misalnya netes, lalu digunakan lagi, itu nggak dikatakan mustakmal. Kenapa? Karena yang pertama itu mesti toharo farad. Mesti dia toharo farad. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika netes itu nyemplungnya ke dalam makolil. Ke dalam al-ma'al qalil, air yang sedikit, kurang 2 kula. Berapa 2 kula? 2 kula itu kurang lebih sekitar 216 liter. 216 liter. Jadi kita misalnya punya bak mandi misalnya, punya bak mandi yang itu kurang, anggap saja 100 liter lah. Ember-ember kecil itu. Mungkin 100 literan, mungkin ya. Ini contoh aja. Lalu setelah itu kita berwudhu di samping itu, kecipratan membasuh muka di basuhan yang pertama, di ketika berwudhu, kecipratan. Maka dalam hal ini dia dihukumi mustakmal. Pertama fitat hiri fardin, lalu yang kedua kaunul ma'i qalilan. Beda halnya kalau antum itu berwudhu di lautan misalnya, atau antum berwudhunya di sungai misalnya, menetes dia misalnya di situ, antum gunakan lagi, nggak ada masalah. Kenapa? Karena maknya itu bukan qalil, lakin kathir, nggak ada masalah. Yang ketiga, An-Nazim Ibnu Ruslan nggak menyebutkan, kita tambahkan yang ketiga, ayan fasila anil udwi, harus dia terlepas bercucuran bercucuran dari anggota tubuh itu. Jadi mafhumnya dia selagi dia ya taraddat, selagi dia ada bolak-balik di sini atau masih tergenang di sini, kita ginikan, itu nggak dikatakan mustakmal, nggak dikatakan mustakmal, dia jatuh. Bahkan ada qaul di dalam mazhab kita mengatakan nih, ada qaul tangan kanan tangan kiri itu dianggap udhun wahid.
udul wahid. Jadi konsekuensinya apa? Tadi ini tergenang, ada air, airnya masih banyak, kita pindahkan ke sini, itu enggak dikatakan mustakmal. Ada qaul di dalam mazhab, ada seperti itu. Jadi ini dianggap udul wahid. Gitu, ketika udul wahid, kita pindahkan ke sini nih, itu enggak dikatakan mustakmal. Syiftah. Enggak dikatakan mustakmal. Itu baru dikatakan mustakmal fi apa? Fi rafil hadas. Ketika dalam membahas masalah mengangkat hadas. Lalu dalam masalah menghilangkan najasah, berarti misalnya ini biasa dikenal dengan maksul atau makbusalah bahasa lainnya, air bekas cucian. Atau misalnya menghilangkan najis, apa namanya, menghilangkan pakaian terkena najis. Misalnya entah di ember gitu ya, entah di mesin cuci. Lalu setelah itu antum angkatlah pakaian antum, airnya ini nih, apa kita hukumi dia? Apakah dia tohir, tohur, mutanajis? Itu ada apa namanya ketentuan-ketentuannya kapan dia dikatakan mustakmal. Kapan dia mustakmal dalam masalah menghilangkan najasah. Karena nanti kalau dia tidak terpenuhi, itu bisa jadi itu najis. Bisa jadi mutanajis. Jadi lebih parah daripada tahir. Tahir itu mendingan dia suci untuk dirinya. Artinya nanti kalau seandainya antum apa suci, pokoknya untuk tahir li nafsihi. Yushtaratu fihi, disyaratkan yang pertama ayat tuhura al mahal, lalu yang kedua alla yataghayyar al ma. Jadi tempat yang teraliri itu, tempat yang dibasuh itu, tempat yang kena air itu harus suci. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, alla yataghayyar al-ma. Airnya nggak boleh berubah. Nggak boleh berubahnya itu bukan karena pakaiannya kotor, tapi disebabkan karena najis itu. Saking kuatnya dia, sehingga menyebabkan apa? Sehingga menyebabkan airnya berubah, entah sifat, entah warnanya, entah baunya, entah rasanya, pokoknya berubah. Di sini disebutkan di dalam tasyri cuma dua saja ya, cuma dua saja, cuma dua saja. Ini sepertinya sesuai dengan perkataan Ibnu Ruslan juga di dalam Zubatnya. Jadi Ibnu Ruslan juga mengatakan berkenaan dengan mustakmal fi izalah najasa, An-Nazim Ibnu Ruslan mengatakan wa maghsulin lahu hukmul mahal idla taghayyara bihi hinan fasal. Nah, itu dikatakan oleh Ibnu Ruslan. Yang pertama, wa maghsul. Nah, katakan ini masalahnya, ini biasanya dikenal dengan maghsul atau ma'al-busal. Jadi dikatakan wa maghsulin lahu hukmul mahal. Dia diikutkan ke hukum mahalnya, ke hukum tempat yang teraliri, tempat yang terkena air itu. Artinya seperti baju. Kita lihat ini. Dia setelah kita airi dengan air, kita cipratkan dia dengan air, atau kita aliri dengan air, ini suci nggak nih pakaian ini? Idza tahuru al-mahal, falma tahir, fatahuru al-ma. Maka air itu suci. Jadi misalnya kita ini, misal pakaian saya najis, lalu saya airi dengan air. Ini nih setelah ini suci nggak dia? Saya lihat, oh nggak ada lagi, fisiknya nggak ada, sifatnya juga nggak ada, maka air yang netes tadi dia suci. Tapi ingat, sucinya itu mustakmal ya, bukan tohur. Nggak bisa lagi atau gunakan untuk apa namanya, untuk berwudu atau menghilangkan najis yang lainnya. Itu yang pertama. Atau kalau seandainya nggak suci mahalnya tadi, seperti misalnya pakaian, itu setelah dialiri dengan air, tahu-taunya masih ada baunya gitu ya, masih ada baunya. Maka air yang netes tadi itu hukumnya apa? Hukumnya adalah najis. Jadi wa ma'u maksulin nahu hukmul mahal, yang ngikuti hukum mahalnya, airnya itu ikuti hukum mahalnya gitu. Idza taghayyara bihi hinan fasal. Jadi ketika dia sudah berpisah dengan pakaian itu, tidak berubah. Idza taghayyara, airnya pun juga tidak ikut berubah. Airnya tidak ikut berubah. Jadi kalau seandainya oke lah ininya suci misalnya, ininya suci pakaiannya, tapi ketika dilihat di ini fakta di lapangannya gitu ya, air sudah kita tampung rupanya berubah, dicium, kok bau kali ini airnya, ya udah itu jadi mutanajis. Itu dua syarat ini disebutkan ya, sesuai dengan perkataan Ibnu Ruslan di dalam Nazum Zubatnya. Kalau antum mau tambahkan lagi misalnya apa, maknya qalil, al-maknya qalil, airnya itu sedikit, tidak banyak. Jadi kalau seandainya kayak dulu orang-orang tua kita ya, terkhususnya di
tempat kami di orang-orang Melayu itu dulu ada jamban, namanya jamban. Jadi dia mencuci bajunya itu di sungai gitu loh. Makcik-makcik dulu cucinya mencuci airnya itu di sungai. Maka itu kan banyak, nggak ada masalah. Mau antum cemplungkan bu bajunya, antum cemplungkan, lalu antum angkat lagi, nggak ada masalah. Ya, karena dia kafir. Lalu kaunul ma'i waridan ala najasa, itu yang paling penting nih. Kaunul ma'i waridan ala najasa. Jadi airnya itu yang kita apa namanya? Yang kita guyurkan kepada najis. Di misalnya ini ember. Ini misalnya ember. Lalu pakaian yang najis tadi antum masukkan ke sini. Nah, antum masukkan ke sini. Lalu setelah itu al kaunul ma' waridan. Airnya itu yang terguyurkan. Set. Gitu ya. Karena nanti kalau seandainya yang sering terjadi kesalahan mak-mak itu pakaian airnya dia sediakan dulu, pakaiannya dia masukkan. Wah, itu sudah apa namanya mencemari kesucian air itu. Gitu ya. Itu biasa sering kan ketika nyuci baju di apa namanya itu di mesin cuci diisi dulu airnya. Setelah diisi airnya itu baru pakaian najis itu dicemplungkan. Ketika itu ya udah wassalam, semuanya bahkan yang tohir sekalipun itu ikut bermasalah. Jadi kaunul ma' waridan ala najasa, harus apa namanya airnya itu yang kita guyurkan kepada najasa, bukan najasanya itu yang kita nyemplungkan ke dalam air, seperti itu. Dan juga tidak yang kelima, volume airnya tuh nggak bertambah. Seharusnya kan kalau makulnya kan berkurang ya, atau 50 sama lah, nggak kurang nggak nambah. Kalau kurang, lebih masuk akal lagi. Karena kenapa? Karena air itu kan sifatnya menyerap ke pakaian, gitu ya. Ketika menyerap, menyebabkan air yang di apa namanya di ember atau di mesin cuci ikut berkurang. Kalau ini nggak apa-apa. Ini yang jadi problemnya itu malah bertambah volumenya. Maka kan perlu kok bisa bertambah kan seperti itu. Rupanya tambahnya itu karena apa? Karena mungkin ada benda-benda najis yang masuk ke dalam itu sehingga akhirnya bertambah volumenya. Itu yang berkenaan tentang mustakmalnya fi izalah najasa. Lalu tohir yang selanjutnya mutaghayyir bi tohir. Jadi dia berubah dengan benda yang suci. Benda yang suci. Bukan benda najis. Maka dari sini sebenarnya kita bisa pahami. Dia harus berubah dengan benda suci. Seperti misalnya sabun. Kan suci itu. Sabun. Apalagi? Teh, kopi, buah, jus. Itu kan benda yang suci. Artinya benda suci tadi bercampur dengan air, maka ini akan berkonsekuensi dari penamaan air itu nggak tohur lagi, tapi dia tohir. Tapi kalau dia bercampur dengan benda najis, baul misalnya, baul, kencing, di mak kolil, sudah itu najis ya hukumnya gitu loh. Itu yang pertama. Jadi di sini sebenarnya bisa kita tambahkan bercampur dengan benda tohir. Yang kedua, ayyakuna at-taghayyuru katsiran. Jadi perubahannya itu kasir, atau bahasa populernya dalam kitab fikih itu biasa taghayyur fahishan. Kaunut taghayyuri fahishan. Parah. Jadi apa dobitnya kasir dalam masalah ini atau dobitnya fahish dalam masalah ini? Jadi dobitnya itu ialah ini, seperti ini. Dia akan merusak penamaan air suci, penamaan air mutlak. Dia merusak. Jadi misalnya ini air. Kita punya teh. Lalu mi'ah berubah. Warnanya tidak lagi bening, tapi warnanya warna air teh. Setelah itu kita bawakan kepada orang, kita bilang, ini air apa? Orang akan bilang itu air teh. Berarti apa? Kesimpulannya, ini telah merusak penamaan air suci. Merusak penamaan dari air mutlak. Taghayyurna kasir. Banyak, parah. Saking parahnya itu merusak penamaan dari air. Tetapi kalau seandainya qalil, apa dobitnya qalil itu tidak merusak penamaan. Dia ada mungkin beberapa serbuk teh itu masuk mungkin berubah, tapi tidak sedikit. Kalau antum bawakan kepada orang masih akan bilang ini hadza huwal ma. Maka ini masih dalam kategori tahur. Masih dalam kategori tahur. Tapi kalau sudah parah perubahannya, lalu antum bawakan, ini apa? Orang bilang ini adalah air syai misalnya, atau kohwa.
atau asir. Nah, ini tahir gitu ya, suci tapi tidak mensucikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayyakun nabi mukhalatoh. Mukhalatoh. Jadi mukhalatoh itu dia berubah dengan sesuatu mukhalatoh. Ada lagi dia dengan bil mujawir. Kalau mukhalato itu apa? Mukhalato itu sesuatu benda yang nggak akan mungkin bisa dilepas dengan air itu. Setelah dia bercampur, nggak akan mungkin bisa kita kembalikan dia kepada air mutlak. Itu nggak? Seperti misalnya kohwa. Bisa nggak bercampur dengan air, lalu kita saring lagi, lalu kita gimana caranya agar diubah ke air mutlak gitu ya. Itu namanya mukhalid namanya. Sesuatu yang mukhalid. Tapi yang dia mujawir, berubah tapi dengan benda mujawir. Benda mujawir itu bisa kita kembalikan kepada air mutlak. Misalnya apa? Misalnya debu gitu ya, atau tanah, atau dia ada di danau itu apa namanya itu? Tuhlub itu apa nama tuhlub itu? Ada yang tahu tuhlub apa ya? Bahasa Indonesia apa tuhlub itu? Di danau yang biasanya mengapung hijau itu apa namanya itu? Hah? Lumut ya, lumut. 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 Nah, itu kan bukan mukhalid, tapi itu mujawir. Maka enggak ada. Tayyib, tahir. Lalu yang ketiga najis. Al-ma'an najis. Qalil wa katsir. Dia terbagi dua. Pertama qalil, yang kedua katsir. Jadi al-ma' qalil sama katsir. Apa patokan dobit? Apa dobitnya qalil, apa dobitnya katsir? Air dia dikatakan qalil itu kapan? Ketika alma itu maduna kullatain, kurang dari 2 kullah. Mafhumnya kalau maknya itu 2 kullah atau lebih, kurang 2 kullah atau lebih, itu namanya mak katsir. Mak qalil madunal kullatain. Kullatain kita apa namanya? Kita katakan sekarang itu kurang lebih, kalau kita literkan ya kurang lebih sekitar 216 liter. Berarti kurang daripada itu namanya mak qalil. Ketika mak itu qalil, pasti dia punya konsekuensi-konsekuensinya. Tidak seperti mak kasir. Kalau mak kasir itu apa namanya, yang dua kullah atau lebih daripada itu, maka dia agak sedikit kuat dalam masalah air. Tapi kalau qalil ini dia lemah. Maka kita katakan kapan dia dihukumi najis? Kalau seandainya ada benda yang nyemplung ke dalam apa namanya, ke dalam mak qalil tadi, maka kita katakan yan jusu bimulaqatin najasa. Dia akan najis sekedar mulaqah. Mulaqah itu hanya sekedar apa? Sekedar terkena dengan benda yang najis. Mulaqah. Laqayulaki gitu ya. Jadi tidak mesti nyemplung semua tuh benda najis itu. Selagi dia terkena sedikit saja, itu sudah menajiskan air. Itu mak qalil. Syufta. Tapi kita pahami dalam an-najasa di sini, maksudnya itu adalah an-najasa ghairu ma'fu, najis yang tidak dimaafkan. Karena ada beberapa najis itu yang dia dimaafkan. Nanti ada dia di Sadida itu disebutkan ada najis yang dimaafkan di saub, fi saubi, atau apa namanya yu'fa fil badan, atau yu'fa filma, atau yu'fa fi kilaihima fi saubi wa kadzalika filma. Nah, tapi karena kita sekarang berbicara masalah alma, maka kita bahas yang di masalah alma. Yu'fa, tapi ma'fu, tapi filma. Dimaafkan, tapi dia di air. Seperti contohnya apa? Contohnya misalnya najasa atau najis yang itu la yudriku at-taraf, yang tidak tampak di mata kita. Sesuatu yang tidak nampak di mata kita. Misalnya percikan. Kita nggak tahu. Tahu-taunya terkena ke kita yang sedikit itu. Maka karena tidak nampak kasat mata kita najis itu, maka itu tidak kita katakan maknya mutanajis. Kecuali nanti apa? Kecuali nanti kalau seandainya itu ada baunya gitu, kok ini pesing sekali. Nah, itu beda cerita. Beda cerita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu seperti misalnya dia apa namanya ada bangkai gitu, maitah, tapi maitanya itu allati lada masailah, yang tidak mengalir darah. Yang tidak mengalir darah.
Jadi kan termasuk yang najis itu kan adalah bangkai. Nanti kita jelaskan itu bangkai itu apa, maita itu apa. Jadi al-maita allati la dama laha saila, yang tidak ada darah mengalir ketika dia mati. Atau ketika disembelih pun tidak ada darah mengalir. Seperti misalnya lalat, nyemplung dia. Ketika nyemplung ke al-maqalil kita yang 100 liter, mau kita gunakan berwudu, tiba-tiba ada 2 lalat misalnya, mati di situ. Apakah ini kita hukumi, lantas kita hukumi dia mutanajis? Mutanajis enggak. Kenapa? Karena dalam masalah ini maita allati lada malaha saila itu dia dimaafkan. Filma dimaafkan ketika di masalah air. Tetapi kalau seandainya yang nyemplung itu bukan 2 lalat tapi 100 lalat, nyemplung mati semuanya, atau 1000 mati semuanya. Ketika kita angkat tahu-taunya berubah. Wah, kalau sudah berubah mah wassalamualaikum. Nggak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Maka dia kita katakan mutanajis seperti itu. Tohib. Jadi qalil yanjusu bimulaqati an najasa, sekedar mulaqah doang, maka dia akan akan dihukumi mak itu najis. Tetapi kalau kasir justru beda. Jadi mafhumnya mulaqah ini sawaun yataghayyar amla, baik dia berubah atau tidak. Mau dia berubah, mau dia tidak, sekedar nyemplung doang atau sekedar terkena doang, sudah alamat, sudah airnya itu dia najis, qalil. Tapi kalau kasir dia punya kespesialan sendiri. Spesialan sendiri gitu. Jadi kalau misalnya misalnya ada kita mungkin punya anak kecil gitu ya, dedek bayi yang belum berakal, belum tamyiz, tahu-taunya dikencinginya bak mandi kita. Dikencinginya, misalnya seperti itu, dikencinginya. Pertanyaannya, tadi di bak itu apakah lebih dari 2 kulak? Oh, lebih, Ustaz. Bak mandi kami misalnya 500 liter, Ustaz. Oh, 500 liter, oke. Pertanyaan yang kedua, berubah nggak dia? Oh, berubah. Kalau berubah, najis. Berubahnya itu ya sifatnya itu. Baunya, bau pusing sekali nih, kan seperti itu. Atau mungkin warnanya, atau mungkin rasanya, kan seperti itu. Tetapi kalau seandainya nggak berubah, meskipun itu dikencingi, dia masih pure, masih jernih gitu ya, masih bening almaknya itu, maka di sini kita katakan maknya suci. Maknya suci, bisa kita gunakan untuk bersuci, bisa kita gunakan untuk mandi, bisa kita gunakan untuk berwudu, dan bisa kita gunakan untuk menghilangkan an-najasa. Seperti itu. Tohib. Tadi dikatakan mutaghayyir bitahhir. Ketika mutaghayyir bitahhir. Jadi memang najasahnya itu dia ada interaksi dengan alma. Ada interaksi gitu ya. Memang langsung terkena lah, harus terkena air. Jadi sebenarnya mafhumnya itu kalau seandainya dia berubah, almaknya itu berubah, bukan karena bercampur, bukan karena terkena benda najis, tetapi kena asarnya. Asar. Misalnya apa? Misalnya nih contoh nih, misalnya ada orang yang akramallahu samiin, dia buang hajat misalnya. Dia buang hajat. Itu kan mengeluarkan gas-gas yang masya Allah gitu ya. Gas-gas masya Allah. Lalu gasnya itu kan bentuknya asar nih. Bukan itunya, bukan rausnya, tapi asarnya atau gasnya itu melayang terkena air. Ketika itu dicium, kok bau kali ini gitu ya. Wah, ini apakah dihukumi najis atau tidak? Kita lihat apakah ada benda fisiknya itu yang nyemplung. Oh, nggak ada, Ustaz, cuma asarnya doang. Maka dalam hal ini walaupun dia bau nggak masalah. Karena mesti yang nyemplungnya itu fisik najasa, bukan asar. Seperti lagi contoh lainnya misalnya itu pupuk sirjin, pupuk dari dari kotoran itu. Dia tidak nyemplung ke dalam air, dia nggak nyemplung. Tetapi asarnya itu, asapnya itu gitu ya, asapnya itu kena ke alma itu, lalu bau gitu, bau sekali ini. Nah, maka dalam hal ini dia tidak dihukumi mutanajis. Bisa kita gunakan suci dan mensucikan. Kita kembali ke matan.
Qala al-mu'allif rahimahullahu taala summal miyahu ala arba'ati aqsam, ada 4. Yang pertama tahir mutahhir ghairu makruh wa huwa al-ma'al mutlaq yang pertama, yang kedua tahir mutahhir makruh wa huwa al-ma'al musyammas, lalu yang ketiga tahir ghairu mutahhir wa huwa al-ma'al musta'mal, yang kedua al-mutaghayyir bima qalatahu minat tahirat, yang bercampur dengan benda yang suci. Mafhumnya kalau bercampur dengan benda najis maka nanti dihukumi yang nomor 3 yaitu mak mutanajis. Lalu makun najisun, mak najis yang terkena benda najis, wa huwa alladhi. Nah, di sini al-musannif mengatakan halat. Halat. Ibaratnya halat. Halat itu artinya waqa'at. Waqa'at itu nyemplung, betul-betul nyemplung. Jadi misalnya bangkai itu nyemplung semuanya ke dalam mak kita. Itu namanya halat atau waqa'at. Di ibarah yang lain atau di istilah yang sering digunakan oleh para fuqaha kita bukan dengan menggunakan halat tapi lakot. Kalau nggak salah di Mukhtasar Latif atau di Muqaddimah Hadrumiyah, setahu saya itu menggunakan istilah lakot. Lakot yang tadi dikatakan bil mulaqah. Ibarah mulaqah wallahu alam lebih adab. Kama qala Syekhna Syekh Labib. Ya, mulaqah itu lebih adab, lebih mendalam istilahnya daripada waqa'at atau halat. Kenapa demikian? Kalau kita katakan halat atau waqa'at itu mesti nyemplung. Jadi gimana Ustaz kalau seandainya cuma kena sedikit doang? Gitu ya, kena sedikit doang. Apakah dikatakan mutanajis? Enggak. Karena dia belum waqa'at, belum halat. Tapi kalau kita katakan bi mujarradi mulaqah, syufta, bi mujarradi mulaqah, sekedar kena doang, sekedar kena, wassalamualaikum. Makanya dalam masalah mutanajis yang kalau sama kasir itu boleh kita katakan di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i ini agak sedikit ketat dalam masalah ini. Bahkan ada kaul yang paling masyhur sekali, kaulnya Imam Al-Ghazali dalam masalah ini. Di Imam Al-Ghazali itu bahkan punya angan-angan yang sangat besar sekali gitu loh. Dia punya angan-angan yang sangat besar sekali. Apa katanya Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali mengatakan waditu anna mazhab Syafi'i ka Malik. Aku nih berharap sekali nih dalam masalah emak ini mazhab Syafi'i seperti mazhabnya Malik. Kenapa? Karena mazhab Malik itu memandang tidak ada perbedaan mau qalil mau kasir, kalau nyemplung ke dalam najis, kalau nyemplung najis ke dalam mak tersebut, kalau nggak berubah maka dia nggak najis, meskipun dia qalil. Itu indah Malikiyah, indah Sadat Malikiyah mengatakan seperti itu. Maka kalau kita katakan lebih aisar dalam masalah ini Malikiyah. Tapi dalam ketat dalam masalah ini Syafi'iyah sebenarnya bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar omong-omong kosong belaka ketika mengatakan qalil itu sekedar mulaqah dia najis, bukan hanya sekedar omong kosong belaka, enggak. Ada dalilnya gitu loh. Apa dalilnya? Dalil yang menguatkannya itu dalil yang sangat masyhur sekali dalam Bulughul Maram pun juga disebutkan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Umar, "Idza kana al-ma' qullataini lam yahmil khabath." Kalau al-ma' itu sudah sampai 2 qullah maka dia tidak terkena najis. Mantuknya apa? Mantuknya itu annal ma'al katsira la yanjus illa bitaghayyur. Jadi al-ma'al katsir ini dari segi mantuknya itu kita katakan al-ma'al katsir dia tidak akan najis selagi dia tidak berubah. Kalau dia berubah katsir, al-ma' katsir, kalau dia berubah maka kita katakan najis. Itu ijma'an. Bahkan qalil katsir kalau dia berubah ijma'an. Tapi mafhum dari hadis idza kana al-ma kullatain lam yahmil khabath dalla ala mafhumihi itu al-ma al-qal yanjusu bi mujarradi al-mulaqa walau lam yataghayyar. Jadi al-ma al-qalil yang sedikit itu dia akan dihukumi auto najis sekedar kena benda najis walaupun nggak berubah. Jadi dari sini kita bisa mengambilkan kesimpulan min haitsu dalil itu mazhabuna lebih aqwa dalam masalah ini. Tapi min haitsu aisar yang masalah mudah dalam masalah ini indal Malikiyah. Malikiyah lebih mudah dalam masalah. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan waditu anna mazhab asy-Syafi'iyyah ka Maliki dalam masalah ini. Dan banyak juga sebagian para fuqaha Syafi'iyah yang taklid ke Malikiyah dalam masalah ini gitu ya.
Rima'un najisun wa huwa alladzi halat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini au kana qullataini. Kalau dia qullatain fataghayyar, harus berubah. Wal qullatani khamsu mi'ati ritlin Baghdadi, 500 ritel Baghdad takriban fil asah. Ini hitungan Baghdad, kalau kita sekarang kita katakan ya 216 liter. Bak mandinya bagaimana Ustaz? Bak mandinya itu panjangnya 60, lebar 60, kedalaman 60. Antum totalkan aja nanti 60 kali 60, 60 kali 60 kali 60, itu akan dapat 216.000 cm kubik. Nanti kalau kita literkan, maka dapatlah dari 216 liter. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita pada pagi hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.